Halo semua, selamat datang di dapur Gulapedia. Kali ini aku akan membuat cake yang super cantik. Tapi membuat cake yang satu ini gampang banget cara buatnya, tanpa oven, tanpa mixer, dan tanpa kukus. Cake yang satu ini terkenal banget di negeri tetangga. Ya, dari penampilannya teman-teman udah pada tahu ya kalau ini adalah cake batik. Yang kali ini aku buat rasa matcha dengan lapisan ganas dan cream cheese di atasnya. Untuk rasanya sendiri ini enak banget, super creamy, lembut, legit, dengan aroma matcha yang wangi banget. Yang penasaran gimana cara buatnya? Yuk kita lihat bareng-bareng. Untuk lapisan paling bawah yaitu lapisan cake batik, pertama aku lelehkan dulu mentega atau margarin. Lelehkan di wajan yang cukup besar, karena kita akan mengaduk semua bahan-bahannya di atas wajan ini. Nah, setelah meleleh sempurna seperti ini, matikan apinya. Lalu tambahkan 50 gram minuman serbuk rasa matcha, 100 ml susu cair, 60 gram kental manis, dan semua bahan-bahan ini kita aduk rata terlebih dahulu hingga semuanya tercampur. Ini kompornya dalam keadaan mati ya. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, baru kita masukkan 1 butir telur yang sudah dikocok sebelumnya. Masukkan sambil terus diaduk hingga semuanya tercampur rata. Setelah semua tercampur rata, masukkan larutan matcha yang aku buat dari 7 gram matcha bubuk, lalu dilarutkan dalam 50 ml air hangat. Aduk rata semuanya hingga tercampur seperti ini ya. Nah, setelah itu bisa kita nyalakan lagi api kompornya. Masak sambil terus diaduk dengan keadaan api sedang seperti ini, hingga nanti kuahnya akan berubah lebih kental dan mendidih seperti ini. Selanjutnya matikan api kompor, lalu kita masukkan biskuit Mary sebanyak 300 gram, atau dalam kepingan ini sekitar 40 pieces, yang sebelumnya sudah aku potong-potong menjadi 3 atau 4 bagian. Untuk potong-potong biskuitnya itu jangan terlalu kecil ya, agar kita bisa membuat pola batik yang cantik untuk cake-nya. Nah, ini tinggal diaduk rata semuanya, hingga biskuitnya terbalut dengan adonan matchanya. Nah, setelah ini bisa kita masukkan ke dalam loyang. Di sini aku menggunakan loyang ukuran 18 cm yang sudah aku lapisi dengan baking paper sebelumnya. BTW di sini aku menggunakan loyang bongkar pasang, jadi akan lebih mudah untuk mengeluarkan cake-nya nanti. Kalau teman-teman gak punya loyang bongkar pasang bisa menggunakan loyang biasa, tapi pasang baking papernya lebih panjang daripada loyangnya. Jadi setelah matang nanti untuk mengeluarkan kuenya tinggal kita tarik baking papernya. Nah, ini kuenya kita padat-padatkan menggunakan tangan, agar cake batiknya tercetak dengan rapi dan mengisi seluruh bagian loyang. Nah, kira-kira sudah rapi seperti ini, selanjutnya kita akan buat lapisan kejunya. Di sini aku udah siapkan cream cheese atau juga bisa menggunakan spread cheese. Usahakan dalam suhu ruang agar lebih mudah untuk mengolahnya. Lembutkan terlebih dahulu seperti ini, agar nanti lebih mudah untuk mencampurnya dengan whipped cream. Nah, setelah cukup lembut kayak gini, kita akan mengocok whipped creamnya. Di sini aku menggunakan 100 gram whipped cream bubuk yang ditambahkan dengan 200 ml air dingin. Kalau teman-teman menggunakan whipped cream cair, gunakan sekitar 250-300 ml whipped cream cair dingin. Kalau whipped creamnya tawar, tambahkan juga sedikit gula sekitar 40-50 gram. Lalu whipped creamnya kita kocok hingga mengembang dan kental kayak gini. Selanjutnya, campurkan whipped cream dengan cream cheese secara bertahap, sambil diaduk menggunakan whisker. Di sini untuk memudahkan krimnya tercampur rata ya teman-teman. Kalau di sini teman-teman menggunakan mixer, akan lebih mudah lagi mencampurnya. Tapi kalau teman-teman gak punya mixer gak masalah kok, bisa menggunakan hand whisker kayak gini. Tapi wajib dicampur secara bertahap ya, biar mudah tercampur rata seperti ini. Nah, jika sudah lembut dan dicampur rata kayak gini, bisa kita masukkan ke dalam loyangnya. Tinggal ratakan krimnya ke atas permukaan cake batik. Setelah rata dan rapi kayak gini, ini bisa kita simpan dulu di dalam kulkas untuk waktunya sekitar 1-2 jam. Karena kita ingin lapisan kejunya ini lebih set sebelum kita masukkan ganasnya. Nah, sekitar 1 jam setelah kuenya kita masukkan ke dalam kulkas. Selanjutnya kita buat lapisan ganasnya. Tinggal campurkan 180 gram white chocolate compound dengan 120 gram whipped cream cair, lalu tambahkan juga 35 gram mentega atau margarin dan 10 gram matcha bubuk. Nah, semua ini kita akan lelehkan dengan teknik double boiler atau dengan cara ditim hingga semuanya meleleh dan tercampur rata seperti ini. Setelah aku angkat dari kompor, ini aku aduk rata kembali untuk memastikan semua sudah tercampur rata. Nah, sebelum dimasukkan ke dalam loyang, ganas ini wajib diturunkan dulu suhunya ya, agar tidak merusak lapisan di bawahnya. Setelah kira-kira suhunya sama dengan suhu ruang, dan sudah memiliki konsistensi yang lebih kental kayak gini, ini kita bisa masukkan ke dalam loyang sambil disaring, agar ganas kita hasilnya smooth. Setelah itu, kita simpan kembali di dalam kulkas semalaman hingga semuanya set.
Nah, ini sudah besok paginya, semuanya sudah set dan bisa kita keluarkan dari loyang. Untuk loyang bongkar pasang, ganjel dulu di bagian bawahnya dengan loyang yang lebih kecil, lalu dorong ke bawah loyangnya dan lepaskan kayak gini. Kalau teman-teman ingin punya loyang yang sama denganku, bisa teman-teman cek link pembeliannya di link produk ya. Selanjutnya lepaskan baking papernya, dan ini dia cake batik kita udah jadi deh. Nah, biar makin cantik tampilannya, cake batik ini akan aku trim bagian pinggirannya. Gunakan pisau yang tajam dan panjang, agar lebih mudah ngetrimnya. Untuk pisaunya sendiri ini dalam keadaan suhu ruang ya, nggak aku panaskan. Tapi tenang aja kalau pisau kamu tajam, dia akan mulus kok hasilnya. Dan ini dia setelah ditrim, cake-nya akan lebih cantik dan laminasi dari cake batiknya bakal keluar kayak gini. Nah, selanjutnya cake batik tinggal dipotong-potong sesuai dengan selera. Aku sendiri memotongnya menjadi 6 bagian sama rata seperti ini. Ukuran segini ini cocok banget untuk yang ingin jualan cake slice. Dan biar gak cepat meleleh, cake ini wajib disimpan di dalam chiller ya. Untuk daya tahannya ini bisa bertahan sekitar 4-5 hari di dalam kulkas. Jadi yuk sekarang kita cobain kuenya. Untuk ganas dan krimnya ini super lembut dan creamy dengan aroma matcha yang mantap. Cake batiknya sendiri memiliki tekstur yang lembut dan legit. Wah, pokoknya ini enak banget. Jadi yuk cobain di rumah. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.